Bos. Apa nih, Tan? Salah. Oh, di sini lo. Apa tuh? Kita kan kemarin udah nonton Everything Everywhere All at Once. Oke. Bagus banget gak sih? Gue sih setuju, bagus banget. Kayaknya sih gue pengen nonton lagi sih. Pengen Tapi nonton gue penasaran dari aspek film ini nih. Hmm? Kayak ini bisa nggak ya kita lakukan di dunia asli? Lo Iya. coba gak sih? Penasaran gue. Yaudah, gue coba yang lepas sepatu ya. Gua? Kayaknya yang lucu I love you gak sih? Coba gue tukar sepatu Iya, main. dulu. Karena kan harus nyarinya out of nowhere banget ya. Kan gak mungkin. Oke, gue udah lepas sepatu nih, Tan. Oke, bila itu yang kau mau, coba kita dalam hitungan 3, 2, 1 ya. Harus sinkron. Harus sinkron. Harus sinkron. Oke, Sinkron. gue ngitung ya. Oke, boleh. 3, 2, 1. I love you. Dadah, kita berhasil. Gue kira cuma di film doang, Tan. Wah, terus dulu kali. Alright, smart viewers, welcome to Movie Freak. Ya, sore bersama gue Nathan dan Randy Setiawan. dan tentunya sekarang kita akan bahas mengenai film-film dan film. Film tentunya. Woo. Nah, film apa nih, Alright. Tan, yang pengen kita bahas nih? Ini ya, Chef's Kiss. Chef's Kiss. Chef's Kiss ya. Yoi. Oh my god. Penasaran gue. This is like a Perfect, bisa lu katakan perfect berarti pastinya ya? ya. Chef's Kiss. Ya kan? Chef's Kiss gitu kan. Ini tuh kayak rasanya gue nonton film ini kayak experience gue nonton Batman. Bagus Kayak dong ya. Sempurna gitu Sempurna. kan. Bahkan ini tuh rasanya, kenapa gue bilang sempurna? Pokoknya film-film yang gue bilang sempurna itu adalah ketika gue nonton, itu gue merasakan tidak perlu ada scene. Misalkan kadang gue nonton film ya, misalnya nonton Marvel atau Yes. mungkin film-film drama Indonesia gitu kan, kayak agak cringe nih atau kayaknya ada beberapa scene kayaknya harus lebih baik menurut gue dibelokin atau kayaknya karakternya nggak konsisten nih. Kurang perfect ya jadi. Kemarin ngomong gini, hari ini ngomong kayak gini. Oke, Gitu. Tapi di film ini tuh semuanya berasa make sense why they are acting like this, like that, like this, like that, like this, like that, ya gitu kan. Jadi gue suka banget gitu. Jadi semua Oke. keputusan director, script, karakter, development itu gue setuju semua dan kayak udahlah nggak usah menurut gue nggak usah di otak-atik lagi, udah keren menurut gue. Gak ada kritik berarti untuk film ini Ya, dari lo. dan gua akan bahas, kita akan bahas Everything Everywhere All at Once. Ya, Betul itulah banget. dia brother and sister, mother and smart viewer ya. Nah, Tan, mungkin kita bisa langsung kasih tahu nih, pemerannya siapa aja di film ini nih? Pemerannya ya, Yoi. ada yang pastinya The Protagonisnya. Legend ya, The Legend ya, Michelle Yeoh. Nah, Michelle Yeoh itu ada dia. di sini. Terus dan ada juga Stephanie Su, terus ada Ke Huy Quan, ya. dan Terus juga ada James Hong dan tentunya another legend ya, Yoi. Jamie Dia Lee lengkap di Curtis. sini nih. James Hong juga legend sih, maksudnya Yoi. respect gitu ya, udah senior gitu. kita akhirnya ngeliat mereka lagi nih di film ini nih. Betul. Dan Nah. juga tadi pastinya semua ini dikerjakan oleh Daniels ya. Daniels itu 2 orang guys. Saudara dia? Enggak juga sih. Enggak ya? Kan kalau saudara nama belakang, kenapa nama depan? Anda ini peltak. Harusnya Joe Russo Brothers gitu lah. Iya, lu lagi nanya saudara nama depan. Aduh. Ya guys. Ini ada Daniel Kwan sama Dale Sainert ya. Yes. Jadi mereka ini sebenarnya terkenal sebelumnya itu untuk bikin music video. Musik video Music justru. video. Film Oke. layar lebar pertama mereka yang gue tahu itu adalah filmnya A24 juga yang dimainin oleh Paul Dano dan Daniel Radcliffe waktu itu. Waktu itu film-film ya kayak absurd juga Absurd lah. juga. Gitu. Berarti- Sama kayak ini, absurd filmnya. Ya. Tapi aduh, sekali lagi Chef's Kiss lagi. Nah, Itu mungkin gue juga udah nonton nih film ini, Tan. Nih sekali lagi pengen gue appreciate juga karena film naungan A24, bener kan? Lagi-lagi berhasil nih, Tan, untuk menunjukkan karyanya yang berbuah manis dari beberapa film lain yang cukup terkenal kayak mungkin Midsommar, ada juga Hereditary, ada juga The Lighthouse, Tan, ada juga Uncut Gems, ada juga yang horror, yang psikopat tuh, Tusk sama Amy, ya kan? Dan juga The Disaster Artist nih, Tan. Dan film ini juga bisa gue katakan mantep to the bone. Waduh. Bagus. Gue juga setuju Waduh, sama waduh, lo. waduh. Kayak service ya kan? Asik. Tambah Nah, lagi nih. Karena itu dia juga, film ini adalah film highest grossing ya, pendapatan besar gitu lah. Dari studio A24 yang sebelumnya dimiliki oleh Hereditary. Akhirnya sekarang dipegang oleh film Everything ini ya. Dengan kalau nggak salah itu Congratulations. terakhir sekitar
$89 juta. Dan di film ini juga genre-nya tuh sebenarnya bisa dilihat action ada, adventure-nya juga ada, dan komedinya ada nih Tan. Sci-fi-nya juga ada, Bos. Sci-fi-nya ada dan dramanya Dramanya juga ada, Bos. Absurdnya ada. Laganya juga gokil. Iya, absurdnya ada. Dan untuk pengemasan film yang berdurasi 136 menit ini, menurut gue cukup pas nih Tan. Karena dari part-part film yang ditunjukin ini pun kayak dijelasin pelan-pelan nih Tan. Ya kan, gimana dari si Michelle Yeoh-nya ya kan. Jadi pusing dari banyak pikiran, banyak masalah juga dalam rumah tangga. Dan si protagonis ini juga akhirnya bisa rapih tek di setiap partnya gitu loh. Dan gue kehibur. Dan dari unsur komedi juga buat yang suka bakal suka nih nonton ini. Suka banget. Luar biasa juga karena kalau mau dibilang ya, film ini kan dia kayak berpart-part ya. Yes. Sinopsisnya sebenarnya itu kalau orang ngelihatnya ada permasalahan multiverse yang dimana Michelle Yeoh ini harus bantu selesaikan gitu. Yoi. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, at the core itu ngomongin mengenai keluarga. Itu Keluarga dia. Cemara lagi. Itu dia guys, ngomongin mengenai keluarga luar biasa. Family matters. Gua senang banget sih maksudnya untuk film ini walaupun dengan durasi itu kan 2 jam 20 menit bisa dikatakan lebih ya. Betul. Gue pas nonton itu benar-benar rasanya kayak agak lebih panjang lagi karena dia pace-nya tuh cepat banget Rianda. Karena dia kan pergantian multiverse gitu kan. Yes. Jadi tek. Jadinya gue tuh suka banget dengan film-film yang memang pace-nya tuh cepet banget. Salah satunya film ini. Salah satu yang memudahkan untuk membuat serasa pace-nya itu cepet banget adalah perpindahan lokasi. Di sini kan lokasi banyak background yang warna-warni, background yang sangat indah gitu ya. Visual di sini juga macam-macam. Visual yang gitu. Oke, ini perfect juga nih filmnya. Dan di sini juga kita akhirnya ngeliat lagi nih Tan, yaitu yang peranin Waymond, ya kan? Waymond. Dia mirip Jackie Chan dan Ke Hee-kwan. dia selama apa 20 tahun ya kalau nggak salah. 20 tahun Vakum tidak ya? bisa dibilang acting gitu lah ya. Iya. Akhirnya di sini dia kembali untuk Berperan berperan di depan layar, menjadi langsung karakter utama. Sebelumnya dia di film masa kita kecil, The Goonies sama Indiana Jones waktu itu. Cuman masih kecil dia waktu itu. Sekarang akhirnya dia berperan menjadi karakter utama. Luar biasa ini. Gua itu sangat appreciate banget sama Ke Hee Kwan. Kenapa tuh? Gua sorry ya kalau misalnya salah sebut namanya ya. Kita panggil aja Kwan gitu ya. Alright. Nah, Kwan itu luar biasa karena jujur aja pas gua nonton aktingnya kayak wah, kayak anjir men gokil banget gitu. Selalu kembali syuting lagi gitu kan, acting lagi. Terlebih di dalam adalah dia itu sampai all into belajar stunt. Dia kan melakukan stunt-stuntnya itu sendiri gitu kan. Ya nggak semuanya, tapi bagian-bagian yang pas lagi ada di trailer itu mostly semuanya dia guys, luar biasa. Jadi gue appreciate banget sama Ke Hee Kwan, akhirnya dia kembali dan sangat di film pertama yang akhirnya menurut gue ini akan jadi bibit film kickstart untuk dia menjadi memperluas namanya supaya untuk merajalela di film-film Hollywood. Gue agak berdoa sih, karena gue suka dia. Karena jujur aja ya, kalau misalnya gue ngomongin juga ya mengenai si Ke Hee Kwan ini, gue tuh ngelihat dia itu sebagai kayak ada jiwa bapak gue di dia gitu. Secara maksudnya fisik sama dari kayak karakternya gitu. Nah di lain hal itu juga, makanya menurut gue film itu kayak bagaikan pengalaman spiritual sih buat gue, emosi banget sih buat gue. Bener-bener kalau ngomongin emosi, gue rada kena gitu. Gue di film ini juga kalau kita ngomongin karakter sedikit gitu ya, mereka ini kan keluarga bisa dibilang imigran Asia gitu kan. Betul. Akhirnya pergi ke, kalau nggak salah di Kanada ini gitu kan. Kanada atau Amerika ya, gue lupa lagi. Terus dibuka ini kan, kayak usaha juga. Buka usaha gitu kan. Nah jadi pas banget gue tuh baru selesai nonton Kim's Convenience di Netflix. Itu sama ngomongin keluarga Korea yang imigran ke Toronto. Nah ini jadi makanya kayak, wah ini sih gue lumayan kayak nabok banget sih ke gue kalau misalnya apa yang dialami. Karena dari gue nonton interview juga sebelumnya, Michelle Yeoh itu sangat mendukung, maksudnya sangat berjuang untuk ngomongin mengenai menyebarkan pengalaman-pengalaman keluarga imigran yang ada di Amerika gitu. Jadi dia ngasih pesan juga ya di sini. Pesan juga, jadi ngasih tahu bahwa sebenarnya cerita ini bisa kita bilang walaupun ngomongin multiverse, tapi at the core kan ngomongin family yang bisa relate ke keluarga-keluarga bukan cuma di Amerika sana, tapi untuk teman-teman yang kita ada di Asia juga. Gitu sih. Thank you nih Michelle Yeoh ya berarti udah dedikasinya juga nih. Respect. Yo, ya, itu dia.
sebelum gua ngomongin beberapa poin-poin lebih lanjut dari itu kan tadi banyak dari Rianda. Nanti gue juga punya poin-poin juga gitu. Ya, Nah, menarik nih. kita di sini akan bahas mengenai kenapa ya. Bukan berarti sebaliknya nih kita kenapa kita sebut aja judulnya All at Once ya guys, karena mohon maaf itu agak panjang. Agak dan suka- rumit nyebutnya. Everything itu kadang gue suka keselibet dan everything, itu kan, Kan? everywhere. Ya udah, berarti kita sebut all at once. ya. Alright. All at Once ini, kenapa konsep multiverse-nya lebih baik daripada MCU? Bukan berarti MCU jelek. Why it is better? Kita pengen ngambil sudut coba bisa dibilang pro-nya ya. Oke. Oke, mulai dari yang pertama. Oke. Apa Ini nih, Tan? pendapat gua, Oke. bukan berarti betul, Oke. ya. Ini teori gua. Oke, opini lu nih. Konsep multiverse MCU Yes. dan All at Once itu bedanya apa? Gini, multiverse-nya MCU itu dunia paralel. Oke. Jadinya dari awal udah jalan berseberangan, Oke. gitu. Nggak ada tabrak-tabrakan kecuali memang ada yang bikin problem, ya nggak? Oke. Oh ya. Selalu dari awal tuh kayak gini, udah dari lahir, boom, Big Bang, dunia lahir, udah pak, dua gini ya. Oke. Nah itu kan, nah bedanya sama All, All at at Once, All at Once itu pertamanya itu core-nya tuh menurut gua satu Di satu orang ini Satu aja cerita. lah ya. Iya, itu. Nah, yang membedakan All at Once sama Multiverse MCU, gampangnya gini, MCU itu what if, Yes. jadinya gimana kalau gini dan gini, Oke. Apa gimana kalau Doctor Strange awalnya orang kaya, gimana awalnya Doctor Strange orang miskin, Oke. gitu. Bedanya sama Di All at Once ini. All at Once itu ngomongin consequence, pilihan. Jadinya contoh kayak butterfly effect. Yes, Misalnya butterfly. gua hari ini gua gini, pak gitu. Aduh sakit. Nah, tiba-tiba itu akan bergelinding ke depannya itu seperti apa. Nah, pilihan yang lain bisa jadi gua mukul lo kayak gini tadi. Atau bahkan nggak mukul sama sekali. Atau bahkan nggak mukul sama sekali. Iya. Itu akan berujung akhir-akhir ceritanya. Makanya kalau misalnya kalian lihat di trailer juga, Oke. dunianya itu digambarkan satu titik dan dots Rame banget. dan bersambungan. Ya. Tak gitu, kayak akar gitu, kayak mind map, Kayak di dalam otak juga sih itu sebenarnya. kayak dalam otak Iya. neuron, Yes, ya, yes, kayak yes, yes. gitu. Jadinya sebenarnya tuh satu, cuman misalnya si Michelle Yeoh-nya, si Evelyn bikin keputusan yang berbeda, akhirnya Evelyn misalnya gue pergi nikah sama Rianda, akhirnya jadi ada cabang sini. Oke. Evelyn nggak nikah sama Rianda, jadi cabang sini. Sebenarnya core-nya tuh sama menurut gue, makanya kayak tak. Bedanya tuh di situ ya. Jadinya consequence, ngomongin apa yang terjadi dengan keputusan yang berbeda dari awal yang sama. Itu dia konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya kalau misalnya di All at Once sama di Marvel, MCU gitu ya. Marvel tuh konsekuensinya misalnya ada sesuatu yang terjadi terlalu parah gitu. Oke. Dunianya bisa hancur, Oh, iya, dunianya bisa, maksudnya lebih overpowered lah untuk human minds, untuk kita kayak untuk kayak capture gitu, kayak ini karena terlalu banyak probability gitu kan, kayak gini nanti dari sini bisa ke universe lain, gini Complicated banget complicated lah. Yes. Kalau misalnya si All at Once kan kita one body at one place gitu, nggak bisa, bukan pindah universe, tapi yang pindah universe itu cuma pikiran Mainnya, kan, ya. mainnya kan. Yes. Tadi udah lo sebutin kan. Yoi. Nah makanya konsekuensinya lebih simpel di All at Once, di All at Once ini, yaitu dia itu cuman masalahnya kalau misalnya terlalu berlebihan, perpindahan mainnya itu nanti akan bikin kita jadi kayak seperti judulnya All at Once at one place. Jadinya gue di sini bisa ngeraba orang gue yang di dunia lain. Gue dipukul di dunia lain, rasanya kayak di dunia sini gue kayak kepukul Kena, juga. jadi- Sama kayak Wanda waktu lagi megang Darkhold, dia dia pindah nyari-nyari kan. Oh iya, Gitu. konsepnya juga semi-semi sedikit sama tuh di situ. ya little lah ya Ya, guys, little. untuk gampang menjelaskannya gitu lah ya. Gitu. Sleepwalking. Ya, sleepwalking. Itu dia, mantap ya. Itu bahasanya. sebutannya. Ada ini apa? Bocoran-bocoran gitu. Oh ya, alright. Sleepwalking, Udah alright, masuk. man. Oke, dapat. Yes sir. Oke. Gitu ya. Anjas. Nah, itu beberapa apa ya? Bisa dibilang pendapat kita mengenai kenapa why multiverse-nya lebih baik. Ya, lebih simpel itu bukan berarti jelek ya. Yes. Lebih simpel itu berarti lebih gampang untuk comprehensible, lebih gampang untuk dimengerti. Gitu. Oke. Sorry, bukan sleepwalking. Sleepwalking kan orang ngantuk ya. Orang tidur terus
Namanya Salah. Ini kuping kanannya agak-agak salah nih. Kuping kiri baru ngasih tahu nih. yang kiri bagus. Dream Walking. Dreamwalking. Itu guys ya, kuping kiri Dream Walking. Thank you kuping kiri. Nah, Apalagi, oke. Tan? Sekarang gua ada beberapa poin dari gua dikit ya. boleh, Ini kita kita kasih tahu. putar-putar dikit. Ini kita ngomongin plot ya, guys. Nah, kalau plotnya ini jujur kenapa salah satu menurut gua ini gua kasih skor sempurna. Kenapa? Karena kagak meletek-meletek. Kagak melek-melek gitu ya. Sumpah. Gak neko-neko lah. Nggak neko-neko. Yoi. Nggak neko juga sih. Kan misalnya nih, gua pengen ngasih tunjuk gua sayang sama lu. Tan. Lu. Ya gak maksudnya gini. Ya Oh udah iya. lanjut. Kan gua sayang bukan berarti apa-apa. Gua Iya. sayang sebagai teman. Yoi. Ini gua sayang sama lu. Oh, iya. Misalnya gua sama cewek, gua sayang sama dia. Gua sayang sama ibu gua. Gua sayang sama ibu gua. Itu rata-rata semua kalimat pasti sudah sering digunakan untuk di setiap film. Ya, Gua sayang kayak gini, iya karena gini, karena gitu. Oke. Di film ini cara untuk menyampaikan emosi, mau sayang, mau nggak suka, gua luar biasa senang banget. Karena kenapa? Karena nggak biasa kata-kata yang diutarakan tuh bukan yang kayak bukan yang kayak cringe moment gitu, Yeah. tapi lebih kayak memang damn gitu kan kayak ya mungkin Penempatan bisa momennya dibilang juga pas di situ. iya, karena bisa dibilang juga ya mungkin gue bisa bilang ya karena kita dari keluarga Asia, kita tahu keluarga Asia problem-problem itu seperti apa. Mungkin sulit gitu ya kan. tinggal di sana. Sulit-sulitnya tinggal di Yes. sana tuh seperti apa. Jadi menurut gue sangat bisa dibilang relatable gitu kan. Gitu. Nah, film ini juga unik karena gue juga bukan cuma gue nggak pernah lihat Ki Hikwan, gue nggak pernah lihat film kayak gini. Ini film dimana ide absurdnya. Dituang di film ini, dah tuh tonton tuh, ya gitu ya tadi. Kayak aduh gila men. Gitu Iya, kayak iya, ada iya. dick jokes. Parah juga sih di film Itu, ini. Iya. Sumpah pokoknya semua jokes di sini juga dewasa guys. Jadi Nah. ya ada yang harus ada 18 sedikit dipotong-potong ya. plus atau Jadi ya. jangan berharap semuanya bisa disaksikan di sini. Betul Gitu banget. kan. Buat teman-teman di sini sayang ya, gue sangat sedihkan ini keluarnya tuh udah Maret gitu. Jadi ya mungkin Di Indonesia di sendiri Indonesia delay agak telat sih. Delay Cuman gitu. sayangnya tuh jadi kayak screen yang film ini screeningnya di Indonesia tuh kayaknya cuma di beberapa bioskop, nggak banyak juga kan. Oh iya. Karena sekarang kan lagi rilis banyak film lain juga di dari Indonesia maupun dari luar gitu kan. Lagi juga di sini actingnya Tan, kita bahas nih langsung Tan. Kalau misal dari Michelle Yeoh sendiri, kalau nggak salah dia pernah bilang dia tuh pengen tunjukin ke kerabatnya juga atau ke fansnya, kalau dia tuh pengen ngasih tahu dia tuh bisa ngelakuin lebih, dan akhirnya di film ini dia ngasih tahu apa yang lebih dari dia. Mungkin kita biasa ngeliat dia di film action atau drama, di sini ada komedi yang akhirnya gue ngeliat Michelle Yeoh cukup lucu juga akhirnya di sini. Lucunya, kerennya, marahnya, karakter dia secara emosi itu di sini sangat tertuangkan sih. Jadi menurut gua untuk Michelle Yeoh top markot top di film ini. Anda Bagus keren sekali gitu ya. Gitu. Ya mungkin buat teman-teman juga pasti udah kebayang film ini juga pasti banyak adegan-adegannya terinspirasi oleh Jackie Chan juga gitu ya. Yes, betul banget. Atau mungkin dari film Michelle Yeoh yang lain kayak dari Crouching Tiger ya, Tan. Crouching Tiger, Hidden Dragon itu salah satu referensi kalau misalnya kalian suka nonton dia yang blok laga gitu ya. Itu ada di film itu. Gitu. Oke, Nah, terus Ki Hikwan juga itu pada saat gua nonton dia di sini gila. Apa tuh Tan? Iya. Gila. Bayangin nih, ini gimana? Lo tangga gini, Sen. Lo Oke. gini. Oke. Ini kamera nih. Kamera Jutaan dolar nih. Waduh. Kamera mampus. Kalau misalnya ini meledak, wah mati gua kali ya. Ya, udah kayak nih. Ini Kamera. kan ada fanny pack dia gitu kan. Oh iya Nah, benar-benar. dia kan stunt sendiri gitu kan. Oke. Dia pak terus dia gini. Wata. Tapi watanya tuh ke sebelah sini. Kayak ini. Oh, What? Kata gua, what? Gitu kan. akurasi mantep juga berarti. Gue bilang gila ini orang sinting gitu kan. Dalam arti gue akurasinya dia latihannya gue itu serem banget coy. Mungkin dia juga mikir kalau aduh kena bayar Iya, ganti makanya. rugi Itu ya kan, serem denda. banget. Aduh pokoknya stand di film ini tuh chef's Makanya kiss juga ya. Iya. Dan juga di sini kalau nggak salah ada ini ya Tan ya, koreografer berantemnya sebelumnya di Shang-Chi ya. Nah itu dia, makanya di Shang-Chi juga gue sukanya, soalnya gue suka banget itu menurut gue ya fight coordination terbaiknya Marvel.
Oke. untuk di Shang-Chi. Yaitu akhirnya mereka kembali lagi di sini, Brian dan Andy Lee. Kalau ngomongin visualnya ya, Oke. ini ya hampir 500 VFX shot hanya dengan 5 orang ngeditin selama pandemi. 5 doang. 5 doang coy, 5 doang. Dan seniat Di akhirnya rumah. film ini. Itu Iya dia, 500 loh. Mantep nih 5 orang. 500 VFX shot. Kalau si kemarin aja si Satria Dewa Garuda, Gatot Kaca. Gatot Satria Dewa Kaca. Garuda. kan. Satria Dewa Gatot Kaca itu 500 titik untuk Sama CGI. berarti di sini juga ya. Nah, Oke. gue takut ya, bahasa Inggris gue kan jelek ya. Oke. 500 titik sama 500 VFX shot itu sama atau nggak sih? Coba komen di bawah. Ya, itu dia. Dan ini juga hasil editannya akhirnya bisa lu kasih save kiss Pastinya. gini. Dia kan berantem di sini sama kayak laga-laga pada saat dulu gitu kan, kayak misalnya kita nonton laga-laga China atau misalnya martial arts Oh, gitu, jadinya klasik ya kesannya. banyak yang white, jadinya kelihatan banget pukul-pukulannya. Itu menurut gua jadinya padahal cuman ngandalin cut gitu ya, nggak ada yang kayak transisinya tuh kayak Set. nggak ada, itu Set. semuanya lancar gila. Sorry mas, Enggak sih sebenarnya. maafin ya, Nah, maafin. dari Sorry, desain potong kostumnya, ya kan? Desain kostumnya di sini macam-macam yang unik sih. Gue ngeliatnya kayak Apalagi si Joy Boy. Jobo Topaki. Oh iya Joe Tahu Buto. nggak Jobo Topaki tadi waktu lagi ngobrol, Renda bilang apa? Jobo Topoki. Gue nggak bohong. Di film ini pun bahkan Woi. Evelynnya sendiri, Jobo Topaki, bukan Jobo Topoki. Evelynnya sendiri tuh ini gak sih dan mispronounce di film ini. Apa? Banyak Dia bilangnya mispronounce. Ada Jobu, Iya, Jai iya, Jobu iya, kali benar-benar. apa? Iya sering banget, Jobu. sering banget ini, sering banget mispronounce dan gue kena akhirnya Iya kan. juga sih, Iya. benar. Nanti kena di gue Oh, juga. iya kena. Tadi kan kita udah bahas mengenai lengkap lah ya, kalau misalnya ada dari warna tadi terakhir ngomong gitu kan. Tapi sekarang kalau misalnya kita ngomongin warna filmnya alias AKA ratingnya bagaimana? Gue berani ngasih ke 8.6 kan. Oke. Di film ini. Agak nanggung ya. Kenapa emang? Ya, gue bingung untuk kenapa nggak 8,5, 8,6, 0,1 dari mana? Kayak bisa sedikit perfect lagi dikit. Emang lu berapa di film? 10. Hah? Ya, Sempurna banget. 10. Sama kayak kita ya. 1-0. Iya. Ya, itu dia. Oke, 10 it's guys okay, ya. it's okay. Ya, kalau dari gue udahlah, Emang nggak usah diapa-apain sempurna lagi. itu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian lagi pengen nonton, coba cek lagi ada di bioskop sayang kalian lagi muter. Semoga masih bertahan ya lama, karena sayang sih udah mundur lama, tayangnya cuma bentar di Indonesia. Karena film sebagus ini juga ya Betul, kan. itu betul. Ya. Wajib tonton. Oke, Smart Viewers. Kalau kalian suka konten-konten Movie Freak, pembahasan kita seperti pada hari ini, membanding-bandingkan sedikit selain review, silakan komen di bawah. Next time, menurut kalian juga kita harus bahas review film apa? Komen di bawah. Betul, Jangan lupa apa, Renda? Like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share dan nyalain tombol loncengnya. Itu dia, Smart Viewers. Oke, akhir kata Nathan pamit. Dan gue Randy Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye.